Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan datang di tempat ini menjadi seorang hamba yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang kedua, dengan judul nasihat-nasihat terakhir. Ayat yang kedua, Eudokia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, sepasihati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan yang penuh dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat ke-9, dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Nah, judul atau tema yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu bersikap di masa sulit. Saya ulangi, bersikap di masa sulit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang masih hidup di dunia, orang Kristen tidak bebas dari masalah. Tentunya bukan berarti kita sudah percaya kepada Tuhan, kita bebas dari masalah atau kita bebas dari tantangan. Tidak, saudara-saudara. Semakin kita datang kepada Tuhan, semakin tantangan datang kepada kita, semakin menguatkan kita. Tapi ketika itu Tuhan mengizinkan itu terjadi, artinya Tuhan mau merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Tuhan merubah kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang berdiri di firman Tuhan dan tetap teguh dalam firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan jemaat di Filipi, mencemaskan Paulus dan juga memberikan keselamatan diri mereka sendiri. Dalam hidup yang demikian, Paulus memberikan beberapa nasihat. Artinya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Ada beberapa nasihat yang Tuhan berikan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama adalah, di tengah masalah dan ancaman kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesetiaan di antara umat Tuhan. Di ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca, bisa kita melihat bersama-sama. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Namun Rasul Paulus mengajarkan yang sebaliknya. Para pemimpin jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan kepentingan sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihati orang-orang di Filipi bahwa sebagai jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan mementingkan diri sendiri, tapi juga harus mempunyai hati berbelas kasihan kepada sesama kita. Mungkin ketika kita di asrama, ketika teman kita susah, ketika teman kita dalam keadaan masalah, ketika teman kita dalam membutuhkan sesuatu, terkadang kita tidak menguraukan, terkadang kita menjauh daripada dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, poin yang pertama adalah, di tengah masalah dan ancaman kita diajak untuk memelihara kesatuan dan kesetiaan di antara umat Tuhan. Artinya, kalau kita hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam sebuah organisasi, kita harus memiliki suatu kesatuan. Kita harus memiliki kesetiaan di antara umat Tuhan.
Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya Kristus, marilah kita selalu memiliki kesatuan, memiliki kesetiaan sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah tetap bersuka cita dan berbuat baik. Di ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang kelima, di situ mengatakan, di tengah-tengah kesulitan sedikit orang yang mau berbuat baik sesamanya, karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Namun umat Tuhan dipanggil justru untuk menyatakan kebaikan kepada sesama. Dalam keadaan apapun, tentu saja ini bukan pamer perbuatan baik untuk mendapatkan pujian orang, tetapi untuk menyatakan berkat Tuhan, berkat buat sesama, berkat Tuhan buat sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam sebuah tantangan masalah, ketika kita menghadapi sebuah cobaan, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus datang kepada Tuhan, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus kita berada dalam tengah-tengah kesulitan. Terkadang ketika kita berada dalam sebuah tantangan, berada dalam sebuah kesulitan, terkadang banyak orang yang menjauh daripada kita. Banyak orang yang tidak mengharaukan kita. Banyak orang yang hanya di saat kita baik-baik saja, di saat kita mempunyai uang banyak, baru mereka datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya sedikit orang yang berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memberikan dirinya sendiri. Mungkin ketika kita berada dalam organisasi, atau contohnya dalam asrama, terkadang kita memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak pusing dengan sesama kita mau mati atau mau dalam pergumulan, dalam masalah, atau dalam tidak punya apa-apa, kita lebih mementingkan diri kita sendiri, tidak menghiraukan sesama kita. Padahal kita tahu bahwa dia itu membutuhkan sesuatu, tapi kita malah menjauh, artinya tidak mau membantu dia. Kita tidak punya hati untuk membantu dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti dari poin yang pertama, kita harus memiliki kesatuan hati, memiliki kesetiaan sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai umat yang sudah menjadi hamba, yang sudah hati kita sudah tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kita harus mempunyai kesatuan hati, kesetiaan seperti Kristus, karena Kristus setia kepada kita, saudara-saudara. Namun umat Tuhan dipanggil justru untuk menyatakan kebaikan kepada sesama. Saudara, kita dipanggil untuk di tempat ini, bukan kita datang mencari nama baik, bukan kita mencari supaya kita memamerkan diri kita sendiri supaya kita lebih baik, tetapi kita datang, ada sesama kita, ada teman-teman kita berbagi suku, berbagi budaya. Karena itu kita harus menyatakan kebaikan kita kepada sesama kita. Kalau kita mau berbuat baik, harus kita buktikan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kekurangan, dalam kelimpahan, kita harus baik kepada sesama kita. Atau walaupun kecuali kita tidak punya apa-apa, kita juga tidak punya uang, tidak punya hal yang lain. Tetapi kalau kita mempunyai uang, atau ketika teman kita membutuhkan uang, kita harus mempunyai hati untuk membantu, mempunyai hati, mempunyai kesatuan, mempunyai kesetiaan sebagai umat Tuhan, umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Bukan kita mencari pujian, kita membantu sesama kita, bukan kita menjadi pujian manusia, tapi kita dapat berkat daripada Tuhan. Lebih kita membantu sesama kita yang lagi kesusahan, kita mendapat berkat lebih dari itu, saudara-saudara. Poin yang ketiga adalah tidak khawatir. Di ayat yang ke-6, situ mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang mengendalikan dan memimpin kita dan pikiran kita. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara. Makanya ketika kita khawatir sesuatu hal, atau kita khawatir masa depan kita, saudara, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan ego kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan mengajak kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Artinya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya Tuhan mengajak kita, saudara-saudara. Tuhan mengajak kita supaya kita datang kepadanya. Saudara, walaupun kita dalam tantangan, walaupun kita dalam banyak pergumulan,
1000 pergumulan atau lebih dari 1000 pergumulan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, terus dan terus berharap kepada Tuhan, saudara, perlahan-perlahan Tuhan menjawab doa kita. Saudara. Makanya firman Tuhan, kita jangan terlalu khawatir akan hidup ini. Mungkin kita berpikir bahwa hidup terlalu berat. Mungkin kita berpikir bahwa masa depan saya nanti bagaimana? Masa depan saya mungkin sampai di sini saja, atau sampai besok saya sudah mati, atau sampai saya lusa sudah tidak ada lagi, atau saya lari di situ. Saudara, bukan seperti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan seperti pemikiran kita, jangan seperti anak kecil, tapi pemikiran kita harus seperti seorang hamba Tuhan. Pemikiran kita jangan seperti orang yang kita harus berpikir bahwa orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang sudah dibebaskan dari dosa, saudara. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan, saudara. Jangan bergantung pada pikiran kita, jangan bergantung pada ego kita, saudara. Tapi kita harus bergantung pada Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati kita. Tuhan akan memimpin kita dimanapun kita berada. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan diberkati, kita akan merasa terberkati, saudara-saudara. Poin yang keempat adalah memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang telah diajarkan Paulus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9, apa saja yang kamu telah pelajari dan apa yang kamu telah terima dan apa yang kamu telah dengar dan telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Saudara, pemikiran kita ketika kita berpikir untuk melakukan hal yang baik, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, berpikir mengenai hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai oleh masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita selama ini melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita melanggar perintah Tuhan atau menyimpang di jalannya Tuhan, saudara. Atau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpikir mengenai hal yang baik adalah dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Saudara, namun agar dapat lolos dan menjadi pemenang, kita perlu mempraktikkan semua pikiran baik tersebut. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-8, di situ artinya di bawah. Jadi akhirnya saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah seperti itu. Berpikir, saudara. Ayat yang ke-8 ini Paulus mengajak jemaat di Filipi berpikir hal yang baik. Jangan kita terbawa oleh masalah, akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Kita jangan terbawa oleh pencobaan, kita menjauh daripada Tuhan, saudara. Paulus mengajarkan kepada kita atau mengajarkan kepada jemaat di Filipi, artinya pikirkanlah semuanya itu. Di ayat yang ke-8 ada kata terakhir di situ, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang baik kita pikirkan, hal yang tidak baik kita buang, saudara. Kita harus melakukan hal yang baik, bukan jangan kita melakukan hal yang tidak baik, saudara. Nah, karena itu kesimpulannya bagi kita adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena itu pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah arus dunia ini. Ingat, sikap positif itu berdasarkan akal budi kita semata, melainkan berdasarkan janji firman Tuhan. Saudara, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, jangan khawatir, tetap bersukacita di dalam mengandalkan Tuhan. Itulah kita harus prioritaskan mengandalkan Tuhan, baca firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu memberkati kita dan selalu memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Amin.